Salah mengartikan kata, para pejabat militer dan politik di Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di tahun 1945. Satu kejadian yang konyol tapi benar-benar terjadi dan mengubah peta politik dunia. Kita semua tahu kota Hiroshima dan Nagasaki adalah kota yang pertama kali merasakan panasnya bom atom. Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945, sementara Nagasaki dibom pada 9 Agustus 1945. Nah, bom yang digunakan di Nagasaki sebenarnya lebih kuat ledakannya daripada yang digunakan di Hiroshima. Namun, efek kerusakannya tidak separah Hiroshima karena rupanya bom tersebut gagal dijatuhkan di target awal gara-gara ada tutupan awan. Dan dalam sejarah, kota Nagasaki ini dikenal sebagai pelabuhan perdagangan dengan Portugis dan Belanda pada abad 16 dan 19 dan sempat menjadi basis Angkatan Laut Jepang hingga Perang Dunia Kedua. Itulah yang bikin akhirnya Nagasaki menjadi sasaran bom atom ya. Kedua kota ini hancur dihantam bom atom oleh Amerika Serikat gara-gara salah paham loh akibat penerjemahan satu kata. Kata yang salah diterjemahkan itu sangat terkait dengan peristiwa yang disebut dengan Deklarasi Potsdam pada tanggal 26 Juli 1945. Jadi Potsdam Declaration itu adalah deklarasi yang sifatnya ultimatum dari pihak Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan juga diikuti oleh Uni Soviet atau sekarang Rusia ya, kepada Jepang. Negara-negara ini minta Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Kami menyerukan kepada pemerintah Jepang untuk menyatakan sekarang penyerahan tanpa syarat semua angkatan bersenjata Jepang dan untuk memberikan jaminan yang layak dan memadai atas itikat baik mereka dalam tindakan tersebut. Pilihan lain bagi Jepang hanyalah kehancuran yang cepat dan total. Intinya gitu isi dari Potsdam Declaration. Karena pada saat itu kedua negara sekutu Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Jerman dan Italia, sudah menyerah tanpa syarat. Italia juga sudah menyerah lebih dulu kepada sekutu di tanggal 4 Mei 1945. Jerman mengaku kalah perang dengan Uni Soviet di tanggal 8 Mei 1945. In the city of Reims, once under the German heel, stands the schoolhouse where the terms of unconditional surrender are to be signed. The German delegation, headed by General Jodl, Germany's chief of staff, have arrived for the fateful ceremony. The general puts his signature to the document, which acknowledges the complete defeat of the German armed forces by those of Britain, Russia, and the United States. Товарищи, наш полк, как и вся славная Красная Армия, начала свой славный боевой путь от Сталинграда, где закончила прославутую банду немецких разбойников, которые уверяли о том, что нет таких армий в мире. Мы закончим эту победу потому, что наши славные армии руководит наш великий советский народ, великая наша партия, великий мудрый товарищ Сталин. Ура! Intinya pada saat itu hanya Jepang yang belum mau menyerah. Nah ternyata Jepang memang bukannya nggak mau menyerah ya tanpa sebab. Karena waktu Jerman menyerah pada sekutu karena kalah ya, Jepang merasa kita kan masih menguasai wilayah-wilayah di Asia. Jadi walaupun sumber logistik, minyak untuk perang, makanan, ekonominya Jepang hancur, Jepang itu merasa masih pegang wilayah jadi belum mau menyerah. Nah kenapa sih nggak mau nyerah aja gitu? Nah konteks ini penting buat kita pahami karena nanti akan nyambung dengan ultimatum buat Jepang ya agar menyerah tanpa syarat. Alasan pertamanya, Jepang itu masih yakin bahwa masih bisa memenangkan perang di Asia Pasifik. Alasan yang kedua, Jepang nggak mau kasih jawaban cepat ketiga negara itu. Karena Jepang masih merasa ada harapan Uni Soviet itu posisinya masih netral. Jadi gini ceritanya, Jepang dan Uni Soviet memang punya satu fakta kesepakatan yang disebut Japanese-Soviet Neutrality Pact yang ditandatangani di bulan April 1941. Isinya
bahwa Jepang dan Uni Soviet harus tetap netral, nggak boleh saling serang. Jadi Jepang berharap bahwa dengan fakta itu, Uni Soviet bisa menjadi mediator yang nantinya menjembatani permintaan Amerika Serikat, Inggris, dan Cina terhadap Jepang. Nah di sini yang mungkin agak krusial ya atau genting. Itu jadi konteks juga ketika Jepang mendengar, ada Potsdam Declaration. Waktu itu masih jam 7 pagi di Tokyo, tanggal 27 Juli 1945. Waktu Jepang dapat informasi soal Potsdam Declaration. Pemerintah atau kabinet Jepang kemudian segera merapatkan barisan, mereka bikin pertemuan seharian penuh tuh kabarnya. Sudah tentu waktu itu ada pro dan kontra. Ada yang menerima, ada juga yang nolak. Rapat itu jadi ramai perdebatan bagaimana caranya menerjemahkan arti dari deklarasi tersebut dan apa maksud terselubung di balik kata-kata di deklarasi tersebut. Nah ini nih satu sisi diplomasi yang jarang dilihat masyarakat umum ya. Bahkan waktu itu diplomat yang sudah sangat berpengalaman pun masih mengalami keraguan. Sebab itu wajar kalau anggota kabinet di Jepang tidak bisa langsung memberi respon atau tanggapan. Waktu itu Menteri Luar Negeri Jepang, namanya Togo, dia diplomat paling senior, sangat berpengaruh. Dia bilang dengan pernyataan dia sendiri nih ya, bahwa Potsdam Declaration itu intinya evidently not a dictate of unconditional surrender. Itu kata-kata yang saya kutip dari laporan yang awalnya rahasia ya dari pihak Amerika Serikat, tapi sekarang udah dibuka ke publik. Evidently not a dictate of unconditional surrender. Jadi dia merasa bahwa sebenarnya deklarasi itu bukan perintah untuk secara utuh menyerah atau menyerah secara tanpa syarat gitu ya. Sehingga Togo ini mengatakan kepada Kaisar Jepang agar memperlakukan deklarasi Potsdam ini dengan sangat hati-hati dan pikir dua kali lah sebelum bertindak, harus with the utmost circumspection. Kita perlakukan with the utmost circumspection. Nah gelagatnya Menteri Luar Negeri Togo tampaknya belum bisa sebenarnya sepenuhnya memahami maksud dan tujuan dari deklarasi tersebut. Sehingga dia merasa harus ekstra hati-hati. Tapi pendapat Menlu Togo ini nggak disetujui oleh beberapa orang. Antara lain oleh Kepala Staf Angkatan Laut Jepang yang bernama Sumu Toyoda. Laksamana ini bilang sebaiknya pemerintah nggak usah ambil pusing lah soal deklarasi ini. Menurut dia deklarasi Potsdam ini absurd. Jadi jelas sekali ya dalam suasana itu nggak mudah menafsirkan sebuah dokumen atau pernyataan. Tapi tugas terberat di tangan Perdana Menteri Jepang, beliau bernama Suzuki, di tangan Perdana Menteri harus muncul keputusan terakhir tentang masalah interpretasi itu. Jadi sesudah mempertimbangkan banyak pendapat dari Menteri Luar Negeri juga dari para jenderal, Perdana Menteri Suzuki setuju mengikuti saran dari Menteri Luar Negeri Togo supaya Jepang berhati-hati dalam memberi tanggapan. Masalah yang kedua kemudian, lalu mau bikin statement apa dong? Kan kalau beri tanggapan berarti bikin satu statement ya. Jadi mesti jelas juga mau respon dengan cara apa. Nah mengapa ini bisa jadi masalah? Karena ternyata pemerintah Jepang menerima informasi soal deklarasi Potsdam bukan dari saluran diplomatik yang resmi. Jadi bukan dari kedutaan Amerika Serikat atau dari kedutaan Inggris dan juga bukan lewat negara yang netral. Jadi kalau dalam diplomasi satu pernyataan resmi itu nggak dikeluarkan dari lembaga yang resmi, statusnya ya nggak boleh dianggap resmi. Nanti desas-desus aja atau bahkan orang bisa bilang ini hoax kok direspon. Jadi statusnya bisa dikatakan laporan intelijen aja lah. Makanya Jepang kemudian berpikir tuh gimana ya caranya, apakah mesti ngontak pihak Amerika, minta klarifikasi, terus minta dikirimin dokumen resmi. Terus mereka pikir kayaknya konyol ya, kesannya kok malah pihak Jepang percaya sama desas-desus. Kesannya nanti malah merendahkan pihak Jepang. Jadi salah satu caranya adalah supaya Jepang gak kehilangan muka, tidak merendahkan diri sendiri. Pemerintah Jepang kemudian memilih untuk membocorkan Potsdam Declaration itu ke media-media di Jepang. Media di Jepang saat itu juga gak tahu ternyata ada Potsdam Declaration. Jadi saat membocorkan deklarasi ini, pemerintah Jepang kesannya begini sama media. Pokoknya dibocorin aja, gak usah ditambahin, gak usah dikurangin, gak usah dikomentarin, pokoknya apa adanya disiarkan aja. Karena ada pembocoran deklarasi itu kepada publik, pemerintah punya alasan untuk ngasih tanggapan. Begitu cerita skenarionya. Jadi media massa yang mengeluarkan, ngebocorin, baru dia merespon. Tapi ternyata ketika dibocorkan, media massa Jepang, seperti misalnya Mainichi, itu judul artikelnya heboh banget. Judulnya itu Laughable Matter. Hal yang menggelikan atau hal yang patut ditertawakan. Media massa Jepang yang lain bikin judul, misalnya Asahi Shimbun ya, editorialnya intinya gini, since the joint declaration is a thing of no great moment, it will merely serve to enhance the government's resolve to carry the war forward unfalteringly to a successful conclusion.
Jadi artinya karena pernyataan bersama itu bukan sesuatu yang penting, maka akan memperkuat tekad pemerintah Jepang untuk melanjutkan perang tanpa goyah sampai tercapai kemenangan. Waduh, Menteri Luar Negeri Togo terkejut baca headline seperti itu, baca editorial dari media-media Jepang seperti itu. Karena kan dia udah pesan ya, diberitain aja, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Tapi begitu baca isi media massa, marah juga dalam hati sebenarnya ya. Kok isinya bertolak belakang dengan apa yang dia perintahkan. Tapi supaya reaksi diplomatiknya nggak negatif dari negara lain, khususnya dari pihak sekutu, pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Suzuki kemudian mengadakan konferensi pers. Nah, di dalam konferensi pers itu, Perdana Menteri Suzuki mengatakan demikian. The Potsdam Declaration, in my opinion, is just a rehash of the Cairo Declaration, and the government therefore does not consider it of great importance. We must mokusatsu it. Ada bahasa Jepang yang tersisip di situ. Intinya dia bilang begini, deklarasi Potsdam ini hanya pengulangan dari deklarasi Kairo. Dan karena itu pemerintah Jepang tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Kita harus mokusatsu. Sedikit konteks soal deklarasi Kairo. Deklarasi Kairo itu adalah pernyataan Amerika, China, dan Inggris yang dibuat dalam konteks meminta Jepang untuk menyerahkan Manchuria, Taiwan, dan Pescadores, juga Korea. In late November 1943, at the height of the Second World War, the leaders of 3 Allied powers met in the Egyptian capital of Cairo. The topic of their discussion, the fight in the Pacific against Imperial Japan, and the establishment of a post-war order in Asia. It was one of many summits between U.S. President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill, but was the first and only one to include then Chinese leader Chiang Kai-shek. Jadi intinya Jepang mesti menyerah tanpa syarat. Nah, Jepang abai nih pada deklarasi Kairo. Nah, yang tadi saya bilang tadi ada kata mokusatsu. Pernyataan Perdana Menteri Suzuki dalam siaran pers itu sebetulnya mau bilang no comment, tapi dia nggak menemukan istilah itu dalam bahasa Inggris. Jadi dia mengatakan we must mokusatsu it. Setidaknya itulah pengakuan Perdana Menteri Suzuki kepada anaknya seperti yang ditulis di laporan intelijen Amerika Serikat. Salah seorang penulis bernama Kawai juga berpendapat yang sama. Dalam publikasinya Kawai meyakini bahwa Perdana Menteri Suzuki sebenarnya mau menerima Potsdam Declaration, tapi dalam konteks itu dia mau bilang no comment karena masih dalam pembatasan. Terlepas dari niat baiknya Perdana Menteri Suzuki, kenyataannya kantor pelayanan bahasa asing dan media massa di luar negeri khususnya di barat menerjemahkan kata mokusatsu menjadi to kill with silence atau ignore with contempt. Istilah ini dalam bahasa Inggris kalau ditafsirkan berarti enggak penting dipikir apalagi dibahas. Jadi bukan hanya Jepang dianggap menolak untuk membahas lebih lanjut soal Potsdam Declaration, tapi Jepang menganggap buang-buang waktu lah membahas soal Potsdam Declaration. Jadi gitulah tafsiran dari media barat. Dan itu yang muncul di media-media barat. New York Times bikin berita judulnya Japan officially turns down Allied surrender ultimatum. Jepang mengabaikan tuntutan untuk menyerah ya dari sekutu. Dan media massa yang lain, Johnstown Tribune menulis Japan ignores Potsdam ultimatum to surrender. Sama lah ya nadanya, Jepang abai pada Potsdam Declaration untuk menyerah. Sesudah itu persiapan untuk ngebom Hiroshima Nagasaki dimulai. Amerika Serikat sambil persiapan itu kabarnya terus-menerus meminta Jepang untuk menyerah. Tapi beberapa faksi di Jepang masih keras kepala berharap bahwa mereka masih bisa bergantung pada Uni Soviet untuk menjadi mediator terakhir atau jembatan antara Jepang dengan sekutu. Amerika Serikat juga menyebarkan jutaan pamflet dari pesawat pada tanggal 5 Agustus 1945 di banyak kota di Jepang. Jadi dia terbang di atas kota-kota itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, dan juga Kobe. Tapi Hiroshima nggak dapet tuh sebaran pamflet. Intinya pamflet itu bilang Jepang menyerahlah. Tapi yang terjadi tuntutan itu nggak digubris juga sama Jepang. Akhirnya 6 Agustus 1945 Amerika menjatuhkan bom pertamanya di kota Hiroshima. Sebelum Amerika ngebom kota Nagasaki, sebenarnya Amerika kasih lagi kesempatan pada Jepang untuk menyerah. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid manyfold, and the end is not yet. We shall completely destroy Japan's power to make war. It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26th was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum.
If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Disebar lagi tuh pamflet di sejumlah kota termasuk ke Nagasaki. Tapi Jepang masih belum menyerah, masih berharap Uni Soviet akan membantu. Tetapi Uni Soviet rupanya sudah tahu jauh-jauh hari bahwa Amerika Serikat punya niat untuk menjatuhkan bom atom. Jadi Uni Soviet sudah memperkirakan Jepang ujung-ujungnya bakal kalah. Jadi Synergy Friends, klimaksnya adalah tanggal 8 Agustus 1945, sehari sebelum kota Nagasaki dijatuhi bom atom, Uni Soviet mengatakan mengakhiri perjanjian damai dengan Jepang, dan seketika itu juga artinya Uni Soviet berperang dengan Jepang. Akhirnya setelah kejadian itu kota Nagasaki dijatuhi bom atom dan Jepang menyerah tanggal 15 Agustus 1945. Jadi gitu Synergy Friends. Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Mr. Shigemitsu comes to the surrender table. These dramatic first pictures were made by newsreel war correspondents and Army and Navy cameramen and were specially flown back from Tokyo. The time is 9:05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. General Yoshijiro Umetsu of the Imperial General Staff signs for the Japanese Army. The surrender documents by which Japan agrees to lay down arms completely and to obey all Allied orders issued by General MacArthur were printed by the Army on rare parchment found in a basement in ravaged Manila. Sebuah kata yang keliru diartikan, mokusatsu, menjadi awal dari kehancuran yang tidak terbayangkan. Dua kota loh, lenyap seketika, Hiroshima dan Nagasaki. Jutaan nyawa melayang, dan setelah itu dunia pun berubah selamanya. Gimana menurut kamu? Tulis ya di kolom komen. Saya angkat isu ini karena bukan hanya cerita tentang salah tafsir dalam diplomasi, tapi bahwa ada pelajaran kata-kata dalam komunikasi, keputusan sekecil apapun dalam politik internasional itu bisa menentukan nasib suatu bangsa, bahkan dunia. Jadi artinya dalam diplomasi kita bukan hanya membaca dokumen, melihat yang tersurat, tetapi juga mencari apa yang tersirat. Karena salah sedikit taruhannya bukan cuma harga diri ya, tapi nyawa banyak orang. Nah, kalau kamu merasa topik seperti ini menarik dan ingin tahu lebih dalam soal aspek sejarah diplomasi atau negosiasi di balik layar, tulis ya, kasih tahu saya. Kita bahas dalam episode berikutnya. Jangan lupa follow dan subscribe channel Dinaon Diplomasi, share juga ke kawan-kawan, dan kasih komen kalau kamu jadi Amerika Serikat, apakah kamu akan bersikap beda sama Jepang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you so much.